Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai anggaran pembelian bahan baku. Selamat malam juga untuk Ibu dosen, Ibu Dr. Siti Ramla, SE MAK selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan. Baik, sebelum memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya dulu, yaitu saya Sasa Nurhani Jais 20110170, ada Megadian Reski 20110234, ada Ningsi 20110194, ada Evrasia Maria Paul 20110183, ada Arni 20110218, dan ada Muhammad Fauzan 2121009. Izinkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai anggaran pembelian bahan baku. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu yang akan dibacakan oleh Saudari Arni. Nah, sebelum memasuki pembahasan tentang anggaran pembelian bahan baku, di sini muncul pertanyaan, kenapa pembelian bahan baku perlu penyusunan anggaran bahan baku? Nah, dalam pembelian bahan baku sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena dalam penyusunan anggaran bahan baku, kita harus memperhatikan penyusunan anggaran bahan baku itu agar proses produksi bisa maksimal dan biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir serendah mungkin. Penyusunan anggaran bahan baku sangat bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan yang berhubungan langsung dengan persediaan bahan baku. Penyusunan anggaran bahan baku yang baik harus memperhitungkan berapa kebutuhan produksi, memperhatikan efektivitas pembelian jenis bahan baku, ditetapkannya harga standar dan biaya overhead, sehingga akan tercapai efektivitas bahan baku. Pengelolaan bahan baku yang efektif akan memperlancar kegiatan produksi dan tujuan perusahaan pada umumnya. Nah, sebelum penyusunan anggaran pembelian bahan baku, perlu kita ketahui, apa sih anggaran pembelian bahan baku tersebut? Nah, anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan produksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Anggaran bahan baku ini berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Hal ini harus dilakukan dengan hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena kita harus memperhatikan jumlah pembelian bahan baku itu sendiri serta waktu pembelian bahan baku tersebut. Sebelum anggaran pembelian bahan baku dilakukan, hal yang selalu dipikirkan oleh perusahaan selain besarnya kebutuhan juga besarnya jumlah bahan baku setiap kali dilakukan pembelian yang menimbulkan biaya paling rendah tetapi tidak mengakibatkan kekurangan bahan baku. Nah, di sini ada dua metode yang dapat menentukan jumlah pembelian bahan baku, di antaranya satu, ada LOL atau load for load, yaitu di mana jumlah pembelian sebesar jumlah kebutuhan bersih. Terus ada yang kedua, yaitu EOQ, yaitu jumlah pembelian sebesar jumlah yang menimbulkan biaya persediaan. Namun ada dua metode ini harus ada antisipasi atau harus ada pertimbangan dalam pembelian bahan baku. Yang pertama, kita harus ketahui dulu jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi itu sendiri. Terus kita juga perlu mempertimbangkan jumlah bahan baku yang harus dibeli. Jangan sampai kita membeli bahan baku ternyata tidak terpakai selama proses produksi. Nah, itu akan menambah pengeluaran biaya. Terus yang ketiga, kita harus menentukan harga persatuan bahan baku tersebut. Selanjutnya ada pembahasan dari Saudari Megadian Reski. Dalam EOQ ini dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel, di antaranya
biaya pemesanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan baku. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin tinggi pemesanannya, semakin tinggi pula biaya pemesanannya. Sebaliknya, biaya ini berbanding terbalik dengan jumlah kuantitas bahan baku setiap kali pemesanan. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya jumlah setiap kali pemesanan dilakukan, berarti frekuensi pemesanan menjadi semakin rendah. Contohnya, biaya-biaya persiapan pemesanan, biaya administrasi, biaya pengiriman pemesanan, dan lain-lain. Biaya penyimpanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan baku yang telah dibeli. Biaya ini juga berubah sesuai dengan jumlah bahan baku yang disimpan. Semakin besar jumlah bahan baku setiap kali pemesanan, maka biaya penyimpanan akan semakin besar pula. Jelaslah bahwa biaya penyimpanan mempunyai sifat yang berlawanan dengan biaya pemesanan. Contohnya, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya perbaikan kerusakan, dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kebijaksanaan FIFO atau first in first out. Yang kedua, kebijaksanaan LIFO atau last in first out. Terima kasih. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Ningsi. Penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal sejumlah dan waktu pembelian. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu besar, maka akan mengakibatkan berbagai risiko, misalnya bertumpuknya bahan baku di gudang, yang mungkin itu dapat mengakibatkan penurunan kuantitas, terlalu lamanya bahan baku yang bergiliran untuk proses, atau biaya penyimpanan yang menjadi lebih besar. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu kecil, juga akan mendapatkan risiko berupa terhambatnya kelancaran proses produksi akibat kehabisan bahan baku, serta timbulnya biaya tambahan untuk mencari bahan baku pengganti secepatnya. Pembahasan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Evrasia. Waktu pembelian bahan mentah. Untuk menjaga kelancaran proses produksi, tidak cukup ditentukan jumlah bahan baku yang dibeli. Harus ditentukan pula kapan pemesanan bahan baku harus dilakukan agar bahan baku itu dapat datang dengan tepat. Sebaliknya, bahan mentah yang datangnya terlalu awal akan menimbulkan masalah pula. Harus disediakan tempat penyimpanan dan harus ditanggung pula biaya pemeliharaan ekstra. Setelah diperhitungkan faktor lead time, maka akan dapat ditentukan reorder point. Reorder point adalah saat di mana harus dilakukan pemesanan kembali bahan baku yang diperlukan. Pembahasan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Fauzan. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku di muka, tampak bahwa masalah ini persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Kenapa? Karena setiap perusahaan mempunyai kebijaksanaan dalam menilai persediaan yang berbeda. Tetapi pada dasarnya kebijaksanaan tentang penilaian ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yakni persediaan FIFO dan yang kedua ialah persediaan LIFO. Dalam kebijaksanaan FIFO, bahan mentah yang lebih dahulu digunakan untuk produksi adalah bahan mentah yang lebih dahulu masuk di gudang, sehingga sering digunakan atau diterjemahkan masuk pertama, keluar pertama. Dengan kata lain, penilaian bahan baku di gudang nilainya diurutkan menurut urutan waktu. Nah, hal penting dalam rangka penyusunan anggaran persediaan bahan baku dan anggaran persediaan bahan baku yang habis digunakan karena adanya perbedaan faktor perbedaan harga dari waktu ke waktu. Harga bahan baku mungkin berbeda dari waktu ke waktu, dan inilah perlu diperhatikan karena nilai bahan baku yang ada di gudang dan dipakai untuk produksi juga berbeda dari waktu ke waktu. Karena itu harus diperhitungkan apakah bahan mentah digunakan secara LIFO maupun FIFO.
Pembahasan selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya, Sasa. Persediaan besi. Persediaan besi adalah persediaan minimal bahan baku yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Besarnya persediaan besi ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain kebiasaan leveransir menyerahkan bahan baku yang dipesan, apakah selalu tepat pada waktunya atau tidak. 2. Jumlah bahan baku yang dibeli setiap kali pemesanan. 3. Dapat diperkirakan atau tidaknya kebutuhan bahan baku secara tepat. 4. Perbandingan antara biaya penyimpanan bahan baku dan biaya ekstra karena kehabisan bahan baku. Baik, untuk kesimpulan pada kali ini yang akan dibacakan oleh Saudari Arni. Dalam materi dari teman-teman kami, kita angkat kesimpulan di mana anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Secara ringkas, tujuan penyusunan anggaran bahan baku antara lain: 1. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. 2. Memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Sebagai dasar pelaksanaan fungsi pengawasan bahan baku. Jenis-jenis anggaran bahan baku ada 4, yaitu 1. Kebutuhan bahan baku. 2. Anggaran pembelian bahan baku. Yang ketiga, persediaan bahan baku. Dan anggaran yang keempat, anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi. Demikian persentase dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.